接到各种各样的惊人或者假的消息，还要顶住别人的纷纷的揣测。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Besti, kemarin kita sudah membahas perihal 4 ratu aktris wanita Tiongkok yang diakui di kalangan netizen China. Dan Mimin sudah menjelaskan 2 ratu di antaranya, yakni Yang Zi dan Dilraba. Oke Besti, sesuai dengan janji Mimin, kali ini, Mimin akan membahas 2 ratu sisanya, yakni Zhao Liying dan Yang Mi. Sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Yang Mi lahir di Beijing pada tanggal 12 September tahun 1986, adalah seorang aktris film dan televisi, penyanyi pop, dan produser film serta televisi di Tiongkok Daratan. Pada musim gugur tahun 1986, Yang Mi lahir di distrik Xuanwu, Beijing, yang sekarang telah digabungkan menjadi distrik Xicheng baru di Beijing. Ayahnya Yang Xiaolin adalah seorang polisi dan ibunya Yang Chunling adalah seorang polisi yang merangkap sebagai ibu rumah tangga. Karena ketiga anggota keluarga tersebut bermarga Yang, maka dia diberi nama Yang Mi. Yang Mi adalah wanita Beijing Nancheng Hutong asli. Ketika dia masih kecil, keluarganya tinggal di dekat Niuji. Dia pandai bermain tenis meja, bulu tangkis, renang, dan seluncur es. Dia cukup nakal ketika dia masih kecil. Ketika anak-anak dari keluarga lain belajar piano, menari, dan kaligrafi, tapi dia tidak bisa tenang ketika mereka belajar sesuatu. Saat itu, China Children's Film Studio mengadakan casting untuk film anak-anak serta mengadakan kelas pelatihan pertunjukan televisi. Orang tua Yang Mi membawanya untuk mendaftar supaya memunculkan mentalitas Yang Mi, sehingga Yang Mi ikut berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Walaupun Yang Mi di bawah umur, namun akhirnya dia diterima oleh guru penerimaan. Yang Mi menghabiskan tahun-tahun sekolah dasar di Sekolah Dasar Eksperimental Xuanwu Beijing, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dia memiliki prestasi akademik yang relatif baik di sekolah dasar, dan dia menjadi ketua kelas dari kelas 1 hingga kelas 3. Pada saat yang sama, Yang Mi masih seorang gadis dengan rasa keadilan yang kuat. Dalam konsepnya, jika dia melakukan kesalahan, dia akan dihukum. Jika temannya diintimidasi, dia akan memimpin melawan ketidakadilan. Ini juga membuatnya sedikit kuat di antara tetangga dan teman-temannya. Sementara dia suka bermain game, dia agak memberontak dalam karakter yang lembut. Ketika dia di sekolah menengah pertama, dia juga memiliki pengalaman meluruskan teman sekelas laki-laki yang menindas perempuan. Pada tahun 1990, ketika dia berpartisipasi dalam kelas pelatihan untuk aktor muda, kebetulan kru Tang Ming Huang yang disutradarai oleh Chen Jialin datang untuk memilih seorang aktor. Yang Mi yang berusia 4 tahun beruntung terpilih dan membintangi proyek tersebut dengan lakon Putri Xianyai. Berkat lakon tersebut, setelah disiarkan, ia memenangkan penghargaan Elang Emas ke-11, kategori penghargaan serial drama panjang luar biasa, dan penghargaan spesial cerita panjang, penghargaan terbang ke-13. Tahun berikutnya, Yang Mi yang berusia 5 tahun berperan sebagai aktor utama Su Chan atau Zhou Xingqi, dalam proyek aksi komedi Hong Kong, Heroes Kalamatis. Pada Oktober tahun 2011, Yang Mi menginvestasikan 300.000 yuan untuk berpartisipasi dalam agensi Huan Rui Century. Pada Juni tahun 2014, ia menginvestasikan 5,07 juta yuan dan mengakuisisi 200.000 saham lagi, sehingga ia memegang total 500.000 saham, dengan rasio kepemilikan saham 0,46%. Pada Juli tahun 2015,
Sebelum Huan Rui Senturi mengambil alih saham Taiya, Yang Mi mengosongkan 500.000 saham yang dimilikinya dan mentransfernya ke Zhejiang Huan Rui, dan mengakuisisi 500.000 saham Xian Tongda yang dipegang oleh Yu Feng seharga 850.000 yuan, 5,5 juta saham tambahan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Xian Tongda untuk Tibet Jia Xing. Kepemilikan saham Tibet Jia Xing di Xian Tongda mencapai 37%. Sehingga, Yang Mi menjadi pemegang saham terbesar Xian Tongda. Pada Juni tahun 2021, Kemitraan Komunikasi Budaya Hainan Ciju, kemitraan terbatas yang dipegang bersama oleh Yang Mi dan ayahnya Yang Xiaolin didirikan. Perihal asmaranya, pada tahun 2011, Yang Mi dan Howie Claw saling jatuh cinta saat syuting serial drama Rui. Pada 2012, keduanya mengaku di Weibo pribadinya bahwa mereka tengah menjalin hubungan asmara. Pada tanggal 8 Januari tahun 2014, Yang Mi dan Howie Claw mengadakan upacara pernikahan di Bali, dan keduanya telah menerima surat nikah. Pada tanggal 19 Januari Howie Claw memastikan bahwa Yang Mi hamil lebih dari 3 bulan. Pada tanggal 1 Maret Yang Mi melahirkan putrinya Xiao Nuomi di Hong Kong. Pada tanggal 22 Desember tahun 2018, Yang Mi dan Howie Claw mengeluarkan pernyataan dan mengumumkan bahwa mereka telah bercerai dalam setahun dan mereka akan bersama-sama membesarkan putri mereka sebagaimana mestinya. Zhao Liying lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1987 di kota Langfang, Provinsi Hebei. Dia adalah seorang aktris film dan televisi di Tiongkok Daratan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1987, Zhao Liying lahir di keluarga biasa di kota Langfang, Provinsi Hebei. Nenek moyangnya adalah petani, dan dia juga lahir di pedesaan. Pengalaman hidup di pedesaan mengasah kemauannya yang kuat dan juga menciptakan keuletannya serta kepribadiannya. Zhao Liying memiliki adik laki-laki, bernama Zhao Jianfei, yang 6 tahun lebih muda darinya. Kakak beradik ini sering bertengkar ketika berada di rumah. Ketika dia masih kecil, Zhao Liying suka menonton orang lain berakting, dan dia berfantasi bahwa dia bisa menjadi seorang aktor suatu hari nanti. Tetapi ayahnya hanya seorang polisi di kantor polisi daerah, dan ibunya hanya seorang penjual di sebuah departemen store. Bahkan keluarganya tidak memiliki koneksi atau kondisi keuangan untuk mendukungnya dalam mewujudkan impian masa kecilnya. Setelah tumbuh dewasa, Zhao Liying diterima di Sekolah Teknik Informasi Elektronik Langfang di jurusan pramugari. Tetapi setelah lulus, dia harus melepaskan kesempatan untuk melamar ujian pramugari karena kendala kondisi keuangan keluarganya. Sebaliknya, mereka hanya dapat memilih untuk melakukan pekerjaan penjualan di perusahaan pipa anti korosi di dekat rumah mereka. Pada Mei tahun 2006, Liying berpartisipasi dalam kompetisi Yahoo Search Star yang disponsori bersama oleh Yahoo, TV satelit Zhejiang, dan grup media Huai Brothers, dan ia memenangkan kejuaraan grup Feng Xiaogang berdasarkan kinerja pribadinya dan dukungan dari voting netizen. Dengan demikian secara resmi Zhao Liying memasuki dunia showbiz. Pada bulan September tahun 2014, Liying berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat, Ayo Pergi Bersama Anda, Buang Energi Negatif. Pada tanggal 10 Juli tahun 2015, berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan kesejahteraan masyarakat yang diadakan di Sekolah Dasar Pusat Kota Praja Enceng, Kabupaten Dasin, Guangxi, dan menyumbangkan perlengkapan sekolah. Pada tanggal 12 Juli sebagai anggota kelas liburan musim panas Universitas Changliu, ia datang ke Kabupaten Dasin, Guangxi melakukan kegiatan pendidikan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 21 Agustus ia menyumbangkan 500.000 yuan kepada keluarga petugas pemadam kebakaran, penuh waktu dan polisi yang tewas dalam kecelakaan ledakan Tianjin tanggal 12 Agustus lalu, melalui bazar dana amal kesejahteraan publik Yuan. Pada tanggal 21 Oktober ia berpartisipasi lagi dalam acara amal, tidur untuk musim dingin yang hangat dan mengumpulkan 700.000 yuan.
Pada tanggal 27 Januari tahun 2020, Yayasan Pengentasan Kemiskinan Proyek China Siyuan mengumumkan bahwa Zhao Liying dan Feng Xiaofeng menyumbangkan 1 juta yuan untuk epidemi di Wuhan, memberikan kontribusi mereka sendiri untuk memerangi epidemi. Sebelumnya, klub dukungan penggemar global Zhao Liying juga menyumbangkan 305 termometer inframerah dan 1016 kacamata medis untuk berkontribusi pada area epidemi. Pada tanggal 1 November dia dan Wu Jing menjabat sebagai utusan Kesejahteraan Publik Perlindungan Kebakaran China. Pada tanggal 11 Maret tahun 2023, ia menjabat sebagai Duta Visual Kontes Video Pendek Online Tiongkok ASEAN kedua. Perihal hubungan asmaranya, pada tanggal 16 Oktober tahun 2018, Zhao Liying dan Feng Xiaofeng merilis foto akta nikah mereka, dan mengumumkan bahwa mereka telah resmi menikah. Pada tanggal 1 Januari tahun 2019, Feng Xiaofeng mengumumkan bahwa Zhao Liying hamil. Pada tanggal 8 Maret putra Zhao Liying, Xiang lahir. Pada tanggal 23 April tahun 2021, studio Zhao Liying mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Zhao Liying dan Feng Xiaofeng telah putus secara damai dan mengakhiri pernikahan mereka. Oke Besti, itulah hal-hal mendalam tentang ratunya aktris 85an Tiongkok. Sampai jumpa di video selanjutnya.